Rahasia kesurupan dan cara jitu mengatasinya tanpa komat kamit. Kesurupan adalah suatu fenomena yang menggemparkan dan juga mengerikan karena orang-orang takut ketularan kesurupan. Orang-orang beranggapan demikian karena sering terjadi kesurupan massal yang awalnya terjadi pada satu orang dan akhirnya merembet pada banyak orang atau massal. Sebenarnya apa itu kesurupan? Kenapa kesurupan sering terjadi pada anak-anak sekolah, guru publik dan orang-orang pinggiran? Mengapa para sosialita macam Syahrini, Raisa dan orang sukses tidak mengalami kesurupan? Ada dua sudut pandang atau teori di balik peristiwa yang menimpa para korban kesurupan ini. Pertama adalah teori yang menyatakan bahwa kesurupan ini hanyalah sebuah gejala kejiwaan. Kedua adalah teori yang menyatakan bahwa kesurupan karena ada jin yang merasuk ke dalam tubuh. Menurut pakar psikologi Sartono Anwar almarhum pada suatu wawancara di salah satu stasiun TV mengatakan bahwa orang yang mudah kesurupan adalah orang yang labil dan membutuhkan pegangan. Hal ini jamak terjadi pada anak-anak sekolah yang masih labil jiwanya dan memiliki banyak tekanan karena padatnya pelajaran sekolah. Maka kejadian ini seringkali atau bisa terjadi juga pada anak-anak sekolah keagamaan atau sekolah pendidikan agama karena mata pelajarannya yang lebih berat dibanding sekolah biasa. Menurut beberapa psikiater, penyebab kesurupan ini adalah tekanan sosial dan mental yang masuk ke alam bawah sadar seseorang. Tekanan-tekanan sosial tersebut seperti kemiskinan, bencana alam, tekanan hidup dalam keluarga, gaji yang pas-pasan dan lainnya. Di dunia medis, kesurupan massal sebenarnya pada awalnya hanyalah terjadi pada satu individu, akan tapi kemudian berubah menjadi massal dikarenakan orang lain yang melihat peristiwa tersebut menjadi tersugesti, alias terpengaruh dan ikut-ikutan. Tanda-tanda beberapa waktu sebelum kesurupan antara lain kepala terasa berat, badan dan kedua kaki lemas, penglihatan menjadi kabur, badan terasa ringan, dan rasa ngantuk. Perubahan ini biasanya masih disadari oleh subjek, tapi setelah itu ia tiba-tiba lepas kontrol dan tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri lagi dan melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Beberapa di antaranya merasakan seperti ada kekuatan di luar yang mengendalikan dirinya. Tidak semua kesurupan boleh dibilang gangguan. Misalnya kesurupan saat main kuda lumping atau reog. Itu tidak disebut gangguan, karena itu adalah ritual mistik budaya. Pelakunya kesurupan karena dia rela kesurupan. Kesurupan banyak terjadi di negara-negara berkembang yang masih kental dengan budaya mistik seperti Indonesia, India dan negara lain yang masih dikuasai oleh pikiran mistis. Soal kesurupan dilihat dari sudut pandang agama ada dalilnya karena selain manusia tidak hidup sendirian, ada malaikat dan jin, dan yang suka mengganggu adalah jin yang bekerja sama dengan para dukun atau tukang sihir. Seringkali orang yang kesurupan melakukan hal-hal di luar akal sehat yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Kesurupan di Indonesia kebanyakan disebabkan oleh tekanan mental atau tekanan kejiwaan. Nah, kesurupan ini merupakan salah satu bentuk pelampiasan. Jadi sebenarnya kesurupan yang terjadi bukan karena dipengaruhi atau dimasuki jin jahat atau makhluk gaib. Banyak dan sering terjadi orang pura-pura kesurupan demi untuk mendapatkan perhatian. Menurut Bapak Ahmad Masluri, pakar dunia gaib, dalam status Facebooknya mengatakan, kebanyakan kesurupan disebabkan oleh tekanan kehidupan. Nah, untuk menyembuhkannya sangat mudah tanpa mantra, tanpa doa, tanpa komat kamit, yaitu cukup diancam atau langsung saja yang kesurupan tersebut ditusuk dengan jarum pentul atau peniti. Seorang teman saya yang biasa menangani kesurupan juga mengatakan mayoritas kesurupan bukan disebabkan oleh jin tapi karena pura-pura atau mencari perhatian atau supaya keinginannya dipenuhi oleh orang tua atau saudaranya. Karena itu dia seringkali mengancam korbannya dengan rokok yang menyala atau disakiti bagian-bagian tubuh sehingga dia tersadar dan tidak lagi pura-pura kesurupan. Cara lain untuk mencegah kesurupan dan kesurupan massal adalah dengan jalan membuat peraturan barang siapa yang kesurupan akan diberi makan kotoran ayam. Hal ini telah diterapkan di beberapa sekolah yang biasanya atau pernah banyak siswa-siswinya kesurupan. Arena peraturan ini banyak siswa-siswi yang bertekad dan tidak mau malu jika nanti kesurupan akan diberi makan kotoran ayam, dan ternyata peraturan ini sangat efektif. Di suatu lingkungan yang mengharamkan atau memandang hina orang yang kesurupan, maka tingkat kesurupan tersebut hampir nol atau tidak ada. Cara lain yang lebih rasional untuk mencegah kesurupan adalah dengan memberikan manajemen hati dan pikiran, sehingga ketika mereka mendapat cobaan atau beban berat mereka tidak akan kesurupan lagi. Itulah mengapa kalangan atas atau mereka yang berpendidikan tinggi tidak pernah atau tidak mudah kesurupan, contohnya si cantik Raisa, Raffi Ahmad dan Syahrini. Jadi sekarang orang sudah bawa kesurupan adalah karena pikiran yang terlalu tegang dan overload sehingga membutuhkan pelampiasan atau jalan keluar. Semakin maju cara berpikir dan semakin sejahtera seseorang atau masyarakat, maka kasus kesurupan akan semakin mengecil. Salah satu cara untuk mengendurkan saraf otak dan pikiran adalah dengan membaca atau mendengarkan sesuatu yang bisa bikin rileks hati dan pikiran. Bisa itu dengan mendengarkan musik atau mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Bila memang benar-benar kesurupan, maka silakan diterapi oleh ahlinya atau dibacakan dan ayat-ayat ruqyah. Siapapun yang mensugesti dirinya bahwa dirinya haram untuk kesurupan, insya Allah dia akan bebas dari kesurupan, apalagi hal tersebut disertai doa-doa.